Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sasid Noval Al-Bakri dengan NRP 512-152-106. Di sini saya akan mempresentasikan cara memilih topik penelitian. Saya dari kampus PSTKU Multimedia Broadcasting Lamongan. Baik, dimulai dengan yang pertama, yaitu sesuaikan dengan bidang. Tepat sekali, pilihlah topik penelitian yang memang sesuai dengan bidang Anda. Jangan sampai untuk bidang yang dipilih belum ada pahami sepenuhnya, karena hal ini akan sangat berpengaruh nantinya saat Anda mengerjakan penelitian tersebut. Sebuah penelitian sudah dapat dilakukan harus dengan cermat, tidak asal, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Lalu bagaimana jika Anda memiliki penelitian tidak sesuai pada bidangnya? Sudah pasti nanti akan banyak sekali masalah. Lalu yang kedua, cari referensi sebanyak mungkin. Kita semua tahu bahwa tidak mudah untuk dapat menemukan topik yang cocok. Bahkan beberapa mahasiswa memilih mundur terhadap topik yang telah dipilih. Apa masalahnya? Mereka tidak memikirkan mengenai referensi yang bisa didapatkan. Selama ini mahasiswa hanya memikirkan judul saja, namun bagaimana untuk referensi yang tersedia? Apakah sudah tersedia dengan cukup banyak dan lengkap? Jika tidak, maka akan dapat mempersulit proses penelitian Anda. Lalu yang ketiga, diskusi dengan pembimbing. Apa salahnya untuk melakukan diskusi dengan pembimbing sebelum memilih topik? Justru inilah yang harus dilakukan. Cara memilih topik penelitian yang baik bisa melalui diskusi secara ringan dengan dosen pembimbing. Pengalamannya dan pemahamannya memiliki oleh dosen pembimbing tentu saja sangatlah banyak. Maka dari itu, untuk berbagai macam informasi bisa Anda dapatkan. Cobalah untuk menggali lebih dalam terhadap topik yang akan Anda pilih. Lalu yang keempat, dapat dijangkau. Pemilihan topik untuk melakukan penelitian sebaiknya tidak sembarangan. Salah satu yang perlu diperhatikan yaitu mengenai tempat. Untuk memilih tempat, usahakan dapatnya dijangkau. Jika hal ini menyulitkan, alangkah baiknya untuk mengganti topiknya. Tentu hal ini menjadi sangat penting. Kemudahan akses dalam melakukan penelitian merupakan modal utama. Setidaknya dengan akses yang baik akan membantu dalam proses penelitian. Selama ini mahasiswa masih bingung mengenai topik untuk penelitiannya. Lebih baik untuk dapat memilih penelitian yang memiliki akses mudah, seperti dapat ditempuh dengan jarak yang pendek dan menggunakan kendaraan pribadi. Jika akses untuk menuju lokasi saja sulit, maka bagaimana Anda bisa mengerjakan penelitian dengan baik? Jadi lebih baik memilih lokasi yang dapat dijangkau. Lalu yang kelima, pilihlah yang memiliki banyak manfaat. Penelitian memang ditujukan agar memiliki banyak manfaat. Sekarang coba pikirkan apa manfaat dari topik yang Anda pilih. Jika tidak memiliki manfaat secara luas, maka akan percuma saja. Sejatinya pembuatan penelitian tersebut harus memiliki manfaat yang berarti. Seperti contoh, jika Anda melakukan penelitian di sebuah desa, maka harus memiliki manfaat untuk desa tersebut. Bagaimana mungkin Anda membuat penelitian yang tidak memiliki manfaat sama sekali? Tentunya hal tersebut hanya akan membuat penelitian menjadi tidak bermanfaat. Oleh karena itu, cobalah untuk memperhatikan apa saja manfaat yang bisa diperoleh. Apakah hanya untuk satu daerah saja, atau justru memiliki banyak manfaat yang lainnya. Jika banyak manfaat, maka disarankan untuk bisa memilih topik tersebut. Dijamin pembimbing juga akan setuju dengan topik yang Anda angkat. Lalu selanjutnya, landasan topik. Cara memilih topik penelitian yang baik bisa dilihat melalui landasannya atau dasar mengapa Anda memilih topik penelitian tersebut. Sebaiknya untuk topik yang Anda pilih memiliki landasan yang kuat. Semua data yang berkaitan dengan topik harus dimiliki secara lengkap, karena membuat penelitian tidak seperti membuat tulisan sederhana, namun membutuhkan data yang memang sangat akurat, termasuk pada bagaimana landasan Anda memilih topik tersebut. Apakah memang topik yang diambil memiliki tujuan, manfaat, atau lainnya. Jika landasan topik tersebut kuat, dapat dipastikan Anda akan didukung secara penuh oleh pembimbing. Sebelum Anda menemui pembimbing, pastikan mempersiapkan semuanya, termasuk data landasan Anda memilih topik tersebut. Kemudian presentasikan dan didiskusikan secara lanjut mengenai topik yang Anda pilih. Lalu ini juga termasuk penting, kenali minat dan bakat. Poin ini cukup penting dan sangat krusial. Kalian harus mengenali diri kalian, memahami apa minat dan bakat yang ada dalam diri kalian. Apa sih bidang yang kalian suka di jurusan kalian? Hal itulah yang harus kalian jadikan bahan pertimbangan dalam menentukan topik penelitian kalian. Dengan begitu, proses skripsian kalian akan terjalani dengan enjoy dan menyenangkan. Lalu yang kedelapan, tentukan tema yang ingin kamu bahas. Sebelum kamu melangkah ke tahap terjauh dalam menyelesaikan skripsimu, kosongkan pikiranmu terlebih dahulu.
Hindarkan bayangan mengerikan tentang sidang skripsi yang akan kamu hadapi nanti. Yang terpenting sekarang adalah tentukan tema yang ingin kamu bahas. Pikirkan suatu peristiwa menarik di era sekarang, suatu topik yang langka atau suatu pembahasan yang masih membuatmu bertanya-tanya dan ingin menelitinya. Buatlah list sendiri mengapa kamu memilih topik itu. Topik adalah powermu dalam sidang skripsi. Jika kamu sudah menemukannya, kamu bisa lanjut ke tahap selanjutnya. Lalu carilah berbagai sumber yang berhubungan dengan tema pembahasanmu. Setelah menemukan topik, tentukan sumber yang ingin kamu cari. Mencari sumber akan berkatakanmu pada buku jurnal. Paling tidak kamu memberi target kurang lebih 3 buku atau jurnal yang ingin kamu cari. Bacalah sinopsis dan pendahuluan dari setiap buku atau jurnal yang ingin kamu cari agar kamu bisa memiliki bayangan yang sesuai dengan topik skripsimu. Usahakan sumber yang kamu cari berbahasa Inggris ya. Di tahap ini kamu harus lebih berhati-hati menyeleksi sumber karena semuanya harus sesuai dengan topik skripsimu. Jika tidak, hasilnya tidak memuaskan dan kamu tidak bisa maju ke tahap selanjutnya. Kumpulkan semuanya sampai sumber yang kamu cari benar-benar sesuai dengan topik yang kamu pilih di skripsianmu. Lalu yang terakhir nih, diskusikan dengan dosen yang cocok dengan pembahasan topikmu. Setelah kamu berhasil melakukan tahap 2 dan 3 dengan baik, kamu bisa langsung menghubungi dosen yang sesuai dengan topik skripsimu. Setelah kamu berhasil menghubungi salah satu dosen, langsung saja melakukan konsultasi terhadap topik skripsi yang telah kamu kerjakan. Meskipun dosen tersebut belum menjadi dosen pembimbingmu sih, saran-saran darinya juga bisa menjadi masukan yang bagus untuk skripsimu. Kalau memang ada yang perlu diperbaiki, lakukan saja atas saran dosenmu. Justru skripsimu akan lebih baik lagi kan. Jadi segitu saja dari saya. Sekian. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.